Jamaah kaum muslimin muslimat yang insyaallah senantiasa dilimpahkan rahmat, curahan ridha, keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga merasa sangat bersyukur dan beruntung sekali bisa berkumpul bersama ahlullah, orang-orang yang mencari Allah. Dan insya Allah orang yang mencari Allah itu adalah orang yang dicari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menghendaki Allah itu adalah orang yang sebenarnya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita nggak diinginkan, kita nggak akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke tempat ini. Mungkin pada saat kita berada di tempat di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak mungkin orang yang sekarang berada di tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat-tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, kenapa kita berada di sini sementara orang lain berada di tempat lain, kalau bukan karena anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan tema yang akan kita bahas dan kita akan diskusikan malam ini ialah tentang ketekunan ulama hadis di dalam menuntut ilmu, yang mana ini akan menjadi teladan contoh bagi kita bagaimana sebenarnya ilmu itu dituntut. Tetapi garis besarnya adalah bahwa ada satu hal yang harus dimiliki oleh orang yang menuntut ilmu. Bahkan apapun yang dia tuntut selama itu adalah sesuatu yang bernilai, dia harus punya satu itu yang dinamakan dengan himmah. Himmah ini akan melahirkan kesungguhan, ketekunan, semangat, dan keikhlasan. Himmah atau kita sebut dengan semangat, itu para ulama mengatakan bahwa semangat ataupun himmah itu diumpamakan seperti kedua sayap yang dengannya orang bisa terbang meraih apapun yang dia inginkan. Karena orang kalau dia tidak punya semangat, yang semangat itu adalah dasarnya adalah keinginan. Orang kalau tidak menginginkan sesuatu, apapun sesuatu itu dia tidak akan pernah dapatkan, walaupun ada di hadapan matanya, kalau dia tidak ada keinginan. Tapi ketika ada keinginan dan dia tahu apa yang dia inginkan itu adalah bernilai, maka dia akan menginginkannya dengan penuh kesungguhan dan penuh semangat. Nah, sehingga para ulama mengatakan al-insanu kama yatiru at-ta'iru bi janahaihi. Orang akan terbang meraih impiannya, meraih keinginannya dengan himmah. Dengan himmahnya sebagaimana seekor burung terbang dengan kedua sayapnya. Orang tanpa himmah, tanpa kesungguhan tidak akan bisa mendapatkan apapun juga. Oleh sebab itu kita harus betul-betul memahami apa yang namanya himmah, apa yang namanya ketekunan. Dan kita berkaca kepada para ulama kita terdahulu, bagaimana kesungguhan mereka, bagaimana semangat mereka di dalam menuntut ilmu. Karena sekali lagi, yang namanya menuntut, mencari, seseorang tidak akan berhenti mencari dan menuntut kecuali dia sudah dapatkan apa yang dia inginkan. Karena kita sering mencari sesuatu, kita katakanlah kita menuntut ilmu, tapi kita setengah-setengah itu bukan mencari, itu bukan menuntut. Menuntut itu seperti orang yang lapar, seperti orang yang haus. Kalau orang yang sedang lapar, kira-kira apa yang dia cari? Apa yang dia cari kalau dia lapar? Dia akan cari makan. Dan orang yang sedang lapar dan mencari makan, dia tidak akan berhenti mencari kecuali dia sudah dapatkan makanan tersebut. Semakin dia lapar, maka dorongan untuk mencari makan akan semakin kuat, dan dia tidak akan berhenti mencari kecuali dia sudah dapatkan apa yang dia cari. Begitu juga dengan ilmu. Coba saya ingin bertanya, berharga mana, makan atau ilmu? Tentu kita akan mengatakan bahwa ilmu jauh lebih berharga dari segala yang berharga di dunia ini. Tetapi sekarang terkadang kita melihat para penuntut ilmu itu kalau mau mengeluarkan sesuatu untuk ilmu itu masih terasa berat sekali. Tapi kalau mau pizza, mau beli makanan, nggak pernah berpikir. Padahal pizza hanya numpang lewat saja di perut kita. Nanti sejam, 2 jam sudah kita tahu kemana dia pergi. Tapi kalau ilmu, sampai akhirat pun akan kita bawa manfaatnya. Tetapi terkadang orang pelit di dalam ilmu. Itu artinya apa? Dia tidak memahami hakikat ilmu itu apa. Nah, kalau kita melihat para ulama kita terdahulu, masya Allah, mungkin kita akan malu. Kita akan merasa bahwa kita ini sebenarnya benar nggak sih dikatakan sebagai penuntut ilmu?
Di mana ya, kalau tadi disebutkan tentang ulama hadis, yang sebenarnya bukan hanya ulama hadis saja, semua ulama pasti caranya sama, karena mereka melihat bahwa ilmu itu seperti nafas mereka, seperti nafas. Sehingga orang kalau dia mencari ilmu dan menganggap ilmu itu sebagai nafasnya, sebagai makanan jiwanya, maka dia akan betul-betul bersungguh-sungguh. Saya akan ceritakan sedikit untuk muqaddimah tentang bagaimana orang itu menuntut ilmu yang sebenarnya, apa arti menuntut itu. Ada sebuah kisah tentang filosof terdahulu, Aflato kalau nggak salah, ditanya oleh seorang pemuda, bagaimana saya boleh menjadi seperti Tuhan, seperti Anda? Maka orang yang ditanya pun mengatakan, ya coba ikut saya, ya nggak langsung dijawab, ikut saya. Akhirnya dia pun ikut sampai ke pinggir kolam, kemudian disuruh mendekat pemuda itu dan mengatakan, mendekat sini, coba lihat ke dalam air. Dia pun menunduk lihat ke dalam air. Tiba-tiba orang itu, filosof ini langsung ngambil kepalanya, masukkan ke dalam air, dimasukkan ke dalam air. Ya pemuda ini pun heran lah, apa hubungannya saya bertanya tentang bagaimana menjadi seperti dia, seorang yang alim, seorang yang bijak, seorang filosof, kenapa masukkan kepala saya ke dalam air? Tapi mungkin dia ingin menguji kesabaran saya, ketahanan saya dan lain sebagainya. Akhirnya dia bertahan. Lama-lama merasa oksigen, sudah mau kehabisan oksigen, dia pun mulai berontak, ingin keluarkan kepalanya dari air. Semakin dia berontak ingin keluarkan kepalanya ke dalam air, semakin ditekan ke dalam air. Semakin memberontak, semakin dimasukkan ke dalam air sampai dia lemas. Begitu lemas baru diangkat. Setelah diangkat, ngomel, kamu ini gila apa katanya. Saya bertanya bagaimana menjadi seperti Anda, malah masukkan kepala saya ke dalam air. Kata dia, itulah jawaban saya. Itulah jawaban saya. Nah, kira-kira ada yang paham nggak? Begini, dia bertanya, tadi kenapa ketika saya masukkan kepala kamu ke dalam air, kamu berontak ingin keluar? Semakin saya tekan, justru kamu semakin keras ingin keluar. Kata dia, iyalah kalau saya nggak keluar, saya mati, nggak bisa bernapas katanya. Itulah jawaban saya. Kalau kamu belum menganggap ilmu itu seperti nafasmu, seperti oksigen, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Maka itulah yang dikatakan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi. Dia mengatakan apa? La yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan didapat, tidak mungkin bisa diraih dengan badan yang santai. Dengan santai nggak bisa. Ini saya ceritakan satu kisah dari Imam Abu Hatim Ar-Razi. Imam Abu Hatim Ar-Razi ini anaknya pernah ditanya oleh seorang alim, saya dengar ayah kamu menghafal 1000 kali 1000 hadis. Ya betul, ayah saya menghafal 1000 kali 1000 hadis. Berapa hadis itu? 1.000.000 hadis, dihafal semuanya. Kok bisa seperti itu? Lihat kepada kesungguhannya. Beliau bercerita, kuntu, ini kemarin saya ceritakan juga di Pondok Fahmus Salam, dan itu juga saya muat ceritanya di dalam kitab saya Imdadul Mughis, bagaimana kesungguhan para ulama di dalam menuntut hadis. Kuntu bi Misra 7 ashhur. Suatu dulu saya pernah ke Mesir, karena beliau di Baghdad, pernah ke Mesir selama 7 bulan. Ma dzuqna maraqah. Selama 7 bulan itu kami nggak pernah makan sedap, makan enak. Artinya makan ala kadarnya aja. Kalau dapat makan, ya makan. Kalau nggak dapat makan, ya sudah nggak makan. Kenapa? Kullu naharina muqassamun ala majalisis syuyukh. Siang hari kami itu terbagi kepada majelis para guru, para syuyukh, para masyayikh. Dari pagi sampai petang. Nah, artinya full dari pagi sampai malam. Itu terbagi dari majelis. Setelah itu malamnya ngapain? Kalau kita mungkin tewas sudah itu. Sudah tewas, sudah pindah alam kita sudah mungkin. Tapi mereka enggak. Layalina nuqabilu wa nansakh. Malamnya kami menulis. Muqabalah itu artinya memastikan apa yang tadi didengar dari gurunya itu betul. Bersama kawan-kawannya. Tadi kamu dengar hadis apa? Guru kami mengatakan begini-begini. Berarti sama. Jadi dipastikan apa yang mereka dapatkan itu sudah benar gitu. Qabilu, setelah itu baru kami menulis. Dulu memang para penuntut ilmu itu, mereka kalau di dalam majelis itu mereka dengar, mereka langsung hafal. Jarang yang menulis apa yang mereka dengar. Nanti nulisnya itu selesai majelis baru mereka tulis dari hafalan mereka. Itulah sebabnya kenapa mereka punya hafalan yang kuat, karena hafalan mereka itu betul-betul diasah. Dan sebenarnya kita juga diberikan kemampuan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman bedanya kita nggak gunakan, kita nggak asah. Sehingga mereka tajam, kita jadi tumpul gitu. Ya. Bahkan imam tadi yang ini, Imam Abu Hatim Ar-Razi, dia katakan, "Kuntu idza marartu bil aswaqi ad'u isba'iyya fi udhuni khasyat an ahfaz kulla ma asma'." Saya kalau berjalan di pasar, kata dia. Kenapa?
saya tutup telinga dengan jari-jari saya. Kenapa? Karena saya khawatir saya hafal semua percakapan di pasar itu. Itu saking dahsyatnya. Dan dahsyatnya hafalan-hafalan mereka itu bukan tanpa sebab. Itu adalah berkat dari kesungguhan mereka. Maka dia cerita, layalina nuqabil wa nansyakh, di malam hari kami itu kami muqabalah, membandingkan saya dapat apa, kalau sudah sama berarti benar. Kemudian kami menulis. Nah, suatu hari wa dhahabna yawman ila baiti syekh. Suatu hari kami ingin hadir pergi ke rumah seorang syekh, karena memang jadwalnya ketika itu adalah jadwal syekh tersebut. Faqila alil, tapi kami dikasih tahu kalau syekhnya sedang sakit. Akhirnya faraja'na wa mararna minas suq. Akhirnya kami pun pulang lewat lapar. Di pasar lihat ikan seger, ya, ikan kakap mungkin ya. Maka kami pun bilang, wah ini kayaknya sedap, ini kita udah lama nggak makan enak. Akhirnya fashtarainahu, kami pun membeli ikan tersebut. Falamma sirna ilal bait, sesampainya di rumah ternyata ini sudah waktunya untuk hadir ke majelis syekh lain. Kita tinggalkan ikan itu. Falamma raja'na akalna samaka nayyan wa kada an yataghayyar. Kami pulang dalam keadaan lapar, kami mendapati ikan itu masih mentah, kami makan mentah-mentah dan hampir membusuk katanya. Bayangkan, saking laparnya, ikan mentah sudah hampir membusuk 3 hari. Itu kayaknya karena mungkin musim dingin ya waktu itu di Mesir. Karena kalau musim panas itu sore aja udah membusuk itu. Dulu nggak ada kulkas, nggak ada freezer, jadi ya ditaruh begitu aja gitu. Akalnahu nayyan, kami pun makan dalam keadaan mentah dan hampir membusuk katanya. Bayangkan, itu laparnya sudah bagaimana kalau sampai segitu. Kemudian ditanya, itu kenapa nggak minta tolong masak, orang lain masak kalau nggak punya waktu? Jawaban beliau apa? Lam yakun lana faraghun linadfa'ahu aw, kami nggak ada waktu untuk minta tolong. Kami nggak ada waktu untuk minta tolong dibakarin oleh orang lain. Bayangkan, bukan nggak ada waktu untuk masak, nggak ada waktu untuk minta tolong. Bayangkan, itu himmah mereka. Kenapa sampai mereka memiliki hafalan yang kuat, ilmu yang betul-betul mendalam, dan diberikan keberkahan di dalam ilmu. Coba bayangkan, mereka itu hidup udah meninggal ribuan tahun yang dulu, tapi masya Allah ilmunya masih menerangi kita sampai hari ini. Nah, rahasianya adalah kesungguhan, karena dia tahu apa yang dia cari. Man talabal ula sahiral layali, siapa yang menuntut sesuatu yang tinggi bernilai, dia akan sahiral layali, bahkan dia akan bergadang. Orang menuntut sesuatu yang sederhana saja. Bayangkan orang belajar kuliah hanya sekedar untuk mendapatkan kertas ijazah saja. Bayangkan kesungguhannya bagaimana. Itu baru niatnya untuk dapatkan ijazah supaya dia bisa kerja. Berapa tahun waktu yang dia habiskan untuk itu. Padahal dia hanya sekedar untuk mendapatkan ijazah. Setelah itu ijazahnya digugat pula. Ya, artinya hanya untuk mendapatkan selembar ijazah saja yang menunjukkan orang itu pernah belajar, bukan menunjukkan dia seorang alim. Menunjukkan kalau dia pernah belajar. Itu orang sudah bersungguh-sungguhnya, bagaimana itu hanya untuk sekedar mendapatkan lembaran. Bagaimana kalau orang tujuannya adalah betul-betul untuk mendapatkan ilmu. Mana ilmu itu adalah jalan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Siapa yang menempuh suatu perjalanan kemudian dia menuntut ilmu di sana, maka Allah akan memudahkan baginya. Kesan surga itu adalah ilmu. Kita mau masuk surga tapi kita nggak ada ilmunya. Ilmu itu adalah yang menerangi jalan bagi kita. Nah, maka kalau kita tidak bersungguh-sungguh di dalam menuntutnya, kita nggak akan dapat apa-apa. Apapun ilmu yang kita tuntut, apalagi ilmu yang berkaitan dengan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Imam An-Nawawi, tentu kalau sebut nama beliau semua orang akan tahu, ya. Imam Nawawi, beliau meninggal itu masih muda, 40-an tahun, lebih muda dari saya, jauh lebih muda dari saya 46, Imam Nawawi 40 tahun, itu dalam hitungan hijriyah. Meninggal masih muda. Coba lihat karangannya seperti apa. Karangannya ini kalau kita lihat, kita bandingkan antara umur beliau dengan karangan yang ditulis, kayaknya nggak cukup untuk menulis sebanyak itu, sebesar itu. Kitab Majmu' aja itu kalau cetakan apa itu sampai 30 jilid. Orang sekarang mau menyelesaikan tesis disertasi hanya sekedar hanya 300 atau 100 halaman itu. Tapi Imam Nawawi Masya Allah. Tapi rahasianya apa? Rahasianya adalah ketekunan tadi, kesungguhan dan keikhlasan. Bahkan murid beliau Al-Attar bercerita, Imam Nawawi ma wada'a ra'sahu 'alal ardi tahun itu ketika beliau menuntut ilmu itu nggak pernah berbaring, nggak pernah meletakkan kepala kalau tidur di atas tanah, bukan di atas spring bed ya.
di atas tanah katanya. Ma wada'a ra'sahu 'alal ardi. Gak pernah berbaring. Tidurnya itu tidurnya bagaimana? Tidurnya kalau ketiduran. Bayangkan, tidurnya Imam Nawawi itu kalau ketiduran, ya. Kita juga sama, ketiduran juga, tapi kita mah kebanyakan tidur, ya. Ketiduran, itulah tidur beliau. Lagi baca, lagi nulis, tertidur. Itulah tidur Imam Nawawi ketika masa menuntut ilmu. Bertahun-tahun kata muridnya Al-Attar. Kenapa? Karena beliau melihat bahwa waktu itu lebih mahal dari emas. Sehingga ketika beliau terbangun, ya Allah, terkejutnya luar biasa, kayak orang kehilangan kecurian emas. Bayangin aja kita tertidur, tiba-tiba HP kita hilang. Coba gimana rasanya? Imam Nawawi tertidur itu seakan-akan tercuri darinya harta yang luar biasa. Itulah rahasianya. Kenapa beliau sampai diberikan keberkahan yang sedemikian rupa. Umur yang pendek, tapi mampu menghasilkan karya yang banyak yang dimanfaatkan oleh seluruh kaum muslimin di dunia ini. Seluruh kaum muslimin. Bayangkan berapa pahala yang didapatkan oleh Imam Nawawi, oleh para ulama kita. Dan kalau kita melihat perjalanan hidup mereka, semuanya mempunyai kesamaan. Rahasianya adalah, maka Rasulullah SAW berpesan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Walaupun ada yang mengatakan sebagian itu adalah kalam Abu Darda radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kun aliman, jadilah kamu sebagai orang yang alim. Au muta'alliman, kalau nggak bisa menjadi orang yang alim, kun muta'alliman, jadilah kamu orang yang muta'allim, menuntut ilmu, mencari ilmu sebagai pelajar. Au mustami'an, atau nggak bisa menuntut ilmu, maka mustami'an, dengarlah ilmu, hadirlah majelis ilmu. Itu namanya mustami'. Apa bedanya antara mustami' dengan menuntut? Kalau menuntut itu dia belajar, menghafal, murojaah dan lain sebagainya, itu namanya menuntut. Tapi kalau mustami' itu ya kita dengarkan apa yang kita dapatkan, kita amalkan, seperti itu, ya. Mustami'an. Atau kalau itu juga nggak bisa, muhibban, jadilah kamu yang ilmu, mencintai para ulama. Wadahlak, tapi jangan kamu jadi golongan yang kelima sehingga engkau menjadi orang yang binasa, yaitu apa? Don lil ilmi, nggak suka ilmu. Kalau nggak suka ilmu, coba bagaimana dia bisa selamat di dunia ini, apalagi di akhirat nanti. Nah, kenapa kita perlu perjalanan hidup para ulama kita dulu, supaya setidaknya itu bisa membangkitkan, memotivasi kita di dalam menuntut ilmu. Bahwa menuntut ilmu itu perlu kepada perjuangan, itu tidak mungkin bisa dilakukan seseorang melainkan dia punya semangat. Semangat itu tidak akan lahir melainkan dia betul-betul tahu apa yang dia cari. Maka guru kami itu selalu berpesan dulu, dan selalu dia ulang-ulang, ya. Syekhuna Yusuf Muhyiddin Bakhur Al-Hasani, dulu mantan mufti di Kanada, asal Libanon. Beliau selalu bilang apa? Kamu harus jelas tujuannya apa. Kamu harus jelas yang kamu cari itu apa. Kenapa katanya? If you know what you want, karena kalau kamu tahu apa yang kamu inginkan, every sacrifices will be easier. Semua pengorbanan itu akan menjadi mudah. Semua perjuangan itu akan menjadi ringan. Kenapa? Karena kamu tahu apa yang kamu inginkan. Tapi kalau orang sudah nggak tahu orientasi hidupnya apa, tujuannya apa dan lain sebagainya, ya udah hidupnya ala kadarnya saja. Nah, maka kita melihat kepada sirah para ulama kita, masya Allah, luar biasa. Bayangkan, bahkan bukan hanya ulama-ulama setelahnya, orang-orang yang memang sudah diberikan kesaksian oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang terbaik, yaitu generasi sahabat, mereka pun di dalam mencari ilmu, mencari hadis-hadis Rasulullah SAW yang tidak mereka dengar, itu terkadang sampai melakukan perjalanan 1 bulan hanya mendengar satu hadis, ya, untuk mendengar 1 hadis saja, ya. Seperti Sayyidina Jabir ibnu Abdullah mau ketemu dengan Abdullah bin Unais, itu sampai menunggang onta perjalanan 1 bulan, ya. Kemudian ada yang lagi ingin ke Mesir, bertemu dengan seorang sahabat bin Nafi', Uqbah bin Nafi'. Beliau melakukan perjalanan, itu Abu Ayyub Al-Ansari, dari Madinah naik onta ke Mesir, dan itu memerlukan perjalanan selama
1 bulan. Bayangkan kalau sekarang kan kita enak, tinggal naik pesawat, semuanya ada AC dan lain sebagainya, nyaman. Dulu naik onta, coba bayangkan bagaimana pegelnya badan itu. Kita mau naik kuda Pak, beberapa jam aja itu udah pecah-pecah badan rasanya kalau nggak terbiasa. Ini naik onta 1 bulan, mau ketemu dengan sahabat Uqbah bin Nafi. Itu pun bukan karena dia nggak tahu hadis itu, cuman dia ingin memastikan ini betul-betul saya dengar dari Rasulullah. Kata beliau apa? Ketika ditanya, kenapa kamu datang sampai 10 bulan perjalanan? Kata dia, saya ingin mendengar hadis ini dari kamu karena tidak ada di dunia ini yang mendengar hadis ini selain saya dan kamu. Saya ingin memastikan dan saya ingin mendengarnya dari kamu juga, katanya. Bayangkan, setelah Uqbah bin Nafi, beliau langsung pulang, gak nginap segala, gak langsung nginap, beliau langsung balik ke Madinah hanya untuk dengarkan 1 hadis saja. Kenapa sampai segitunya? Karena mereka melihat bahwa hadis Rasulullah itu adalah, setiap kata dari Rasulullah itu adalah jalan menuju keselamatan. Gak bisa kita selamat kalau kita tidak mengikut jejak Rasulullah. Jejak Rasulullah itu adalah sunnah Rasulullah, itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mau selamat? Penuntun jalan kita menuju keselamatan itu adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mau pergi ke suatu tempat yang kita nggak pernah pergi ke sana. Kalau kita nggak ada pemandu, nggak ada guide, nggak ada ya itu, ya nggak bisa kita sampai kepada tujuan. Muter, ujungnya sampai tempat yang sama, ya. Atau mungkin nyasar nggak tahu kemana. Ya, dengan Google aja nggak bisa. Terkadang Google nyasarin kita. Kayak tadi mau ke mana? Mau ke pondok Ittihadul Muhibbin, pakai Google, dibawanya ke sawah kita. Padahal jalannya gampang aja. Artinya perlu kepada orang yang betul tahu, yang menuntun kita, gitu. Nggak cukup dengan kita baca aja, nggak bisa. Harus memang ada yang menuntun kita di dalam ini. Dan perjalanan kehidupan ini penuntun kita satu-satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya para sahabat itu ketika mendengar kalam Rasulullah itu mereka pegang betul. Kenapa? Karena itu adalah langkah. Setiap ucapan Rasul itulah ada langkah menuju keselamatan. Maka nggak heran karena mereka melihat bahwa setiap langkah, setiap ucapan Rasulullah itu adalah langkah-langkah menuju keselamatan. Mereka hafal, bahkan sampai tadi 1 juta hadis dihafal. Bahkan Imam Bukhari yang kita kenal itu, yang Masya Allah luar biasa, beliau berguru kepada, kata beliau seperti yang diceritakan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Tarikh Baghdad, kitab Tarikh Baghdad, anna Muhammad bin Ismail Al-Bukhari qal, Imam Al-Bukhari mengatakan, laqitu alfan minal masyayikh, saya bertemu dengan 1000 guru, 1000 gurunya. Wa qad sami'tu an kulli wahidin 10,000 aw yazid, mendengar dari setiap orang dari 1000 itu lebih dari 10.000 hadis saya dengar dari, dan semua itu beliau hafal. Hafiztuha wa rijalha, dan saya hafal hadisnya dengan para perawinya sekalian. Kita mungkin bisa hafal beberapa hadis, tapi ngapal namanya, ngapal ininya mungkin waduh berat. Itulah sebabnya dari dulu di jurusan hadis itu adalah jurusan yang sangat tidak diminati. Jarang ada orang yang mau menggeluti ilmu hadis, katanya nggak mau repot ngapalin nama katanya. Ya nggak perlu, bukan tujuannya menghafal nama, tapi ketika kita mempelajari hadis, kita mengkaji sanadnya, karena sanad itu kita ingin memastikan bahwa hadis itu benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus meneliti siapa yang menyampaikan hadis ini. Fulan, kita lihat kita teliti dia orang yang bisa dipercaya apa enggak. Nah kalau nggak dipercaya, jangan-jangan dia berbohong, jangan-jangan dia lupa, jangan-jangan dan lain sebagainya. Maka mereka hafal bukan cuma hadisnya, siapa yang dari siapa, sahabat yang meriwayatkannya siapa, kemudian dari sahabat ini siapa yang mendengar, dari tabi ini siapa yang mendengar, sampai kepada mereka, dan mereka hafal namanya, keturunannya, tempatnya di mana, gurunya siapa, muridnya siapa, berapa hadis didengar. Itu betul-betul sudah luar biasa. Nah itulah sebabnya kenapa ilmu mereka sampai hari ini udah ribuan tahun pun masih seakan-akan mereka itu masih hidup menuntun jalan kita. Ya karena rahasianya adalah ketekunan mereka, keikhlasan mereka, kesungguhan mereka, kesabaran mereka. Semua itu harus komplit. Nah maka setidaknya kalau satu ini orang
sudah punya di dalam dirinya, yaitu kesungguhan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya. Taufik itu apa? Pertolongan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang janjinya seperti itu. Walladzina jahadu, kuncinya adalah mujahadah. Mujahadah itu apa? Kesungguhan, ketekunan, semangat yang tinggi. Walladzina jahadu, kata Rasulullah, siapa yang bersungguh-sungguh dan orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan menunjukkan mereka kepada jalan kami. Artinya untuk mendapatkan pertolongan taufik daripada Allah itu harus disertai dengan kesungguhan. Maka Imam Ibnul Muqaffa dia bilang apa? Al-ijtihadu wat taufiqu zaujan. Kesungguhan dan taufik dari Allah itu satu pasang. Dengan kesungguhan orang akan diberikan pertolongan oleh Allah. Dengan pertolongan Allah, kesungguhan orang itu pun bisa berhasil, bisa berjaya. Jadi nggak bisa dipisahkan antara kesungguhan seseorang dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita melihat misalnya kenapa di karangan para sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya, kira siapa? Pernah dengar nggak? Abu Hurairah. Beliau adalah orang yang paling banyak riwayatnya, sehingga semua orang yang membaca hadis tersebut, mengamalkan hadis tersebut, dan pasti semua orang muslimin akan mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bayangkan berapa pahala yang didapatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Tidak ada satu muslim pun melainkan dia akan mengamalkan apa yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Tapi apa rahasia kenapa beliau paling banyak riwayatnya? Pertama, beliau mempunyai kesungguhan, kesabaran. Orang-orang pada pergi ke pasar, berniaga dan lain sebagainya, beliau walaupun perut lapar, nggak apa-apa. Yang penting mendampingi Rasulullah, nggak kehilangan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau bercerita, saking laparnya itu, lapar luar biasa. Tapi mau minta makan kan nggak enak, karena minta itu adalah sesuatu yang mereka nggak mungkin lakukan. Gitu. Akhirnya pura-pura lah bertamu kepada Abu Bakar, pura-pura bertamu dan ingin bertanya 1-2 ayat Al-Quran gitu. Padahal tujuannya supaya diajak masuk makan gitu. Akhirnya datang kepada Abu Bakar, Assalamualaikum, hal tusmi'uni aw ayataini minal Quran, boleh nggak saya bertanya tentang 1-2 ayat? Akhirnya dikasihlah ayat itu tersebut. Setelah itu ya sudah ditutupin pintu. Ternyata nggak diajak makan juga. Akhirnya pergi kepada kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, ketuk pintu, pura bertanya 1-2 ayat. Ya akhirnya ya dijawab sesuai pertanyaan. Setelah itu tutup pintu, sudah nggak ada yang ngajak makan. Akhirnya udah lapar luar biasa. Akhirnya ya datanglah kepada Rasulullah. Begitu Rasulullah melihat wajah Abu Hurairah, Rasulullah langsung tersenyum. Tanpa ditanya, tanpa apa, Rasulullah langsung tersenyum, ayo ikut saya. Diajaklah ke rumah salah seorang sahabat. Maka sahabat itu pun menyediakan minuman, susu lah. Karena susu itu ya termasuk makanan pokok juga. Mereka makanan pokok itu ya korma, yang asal ada korma, air atau susu itu udah jadi sudah. Akhirnya orang itu pun menyediakan susu, 1 kendi susu. Kemudian disuruhlah, malah beliau yang sangat lapar, sangat perlu, malah beliau yang disuruh bagi-bagi dulu kepada sahabat yang lain. Kata dia, ini kalau saya bagi-bagi ada 10 orang, saya nggak kedapetan katanya. Akhirnya yaudah, karena Rasulullah suruhkan, diperintahkan, akhirnya dikasih minum. Khawatir aja ini kayaknya saya nggak dapat udah nih pasti. Yang kedua, ketiga, ya, akhirnya ternyata kendi yang sedikit itu bisa cukup untuk 10 orang bahkan lebih. Akhirnya barulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam isyrab katanya. Akhirnya diminumlah Sayyidina Abu Hurairah sampai kenyang. Sudah kenyang ya Rasulullah. Minum lagi katanya. Minum lagi sampai kenyang. Disuruh lagi oleh Rasulullah sampai 3 kali minum. Sudah ya Rasulullah, nggak mampu sudah perut saya. Dan susunya itu nggak habis-habis. Setelah semuanya selesai minum, barulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minum. Itu gambaran bagaimana kesabaran Sayyidina Abu Hurairah di dalam membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demi untuk tidak ketinggalan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkat kesungguhannya itu mendapatkan doa khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu didoakan untuk mempunyai kekuatan hafalan. Kemudian Rasulullah tepuk dadanya, dan itu adalah kemuliaan yang luar biasa. Sehingga itu diantara rahasia hafalan yang banyak dari Sayyidina Abu Hurairah. Ditambah lagi, setelah itu bukan berarti karena udah didoakan oleh Rasulullah kemudian udah nyaman tidur mengandalkan doa tadi, enggak, diikuti dengan kesungguhan juga. Kemudian beliau bercerita, setiap malam saya itu saya bagi jadi 3.
sepertiga untuk saya tidur, sepertiga lagi untuk saya sholat, sepertiga lagi liudzakira ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sepertiga lagi saya gunakan untuk mudzakarah, mengulangi hadis yang saya hafal, karena kalau nggak diulangi nanti saya lupa. Maka setiap malam beliau bangun, sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk sholat, sepertiga lagi untuk murojaah, mengulangi hafalan hadisnya. Itulah rahasia kenapa beliau adalah sahabat yang paling banyak riwayatnya. Di samping keikhlasan, keteguhan, kesungguhan, beliau juga istiqomah sehingga mendapatkan ya keberkatan yang luar biasa. Nah, kalau kita baca, masya Allah, kesabaran para ulama kita, ya Allah, kayaknya kita ini masih belum layak dikatakan penuntut ilmu. Ya, dan saya pun, ya mungkin saya cerita pengalaman juga lah waktu di Mesir dulu. Saya ini ke Mesir itu ya modal nekat aja, karena orang tua ya bukan orang yang mampu. Pergi ke Mesir pula pada puncak krisis 98, yang 98 yang kita tahu lah puncak krisis pasca Soeharto lengser. Itu kan yang biasanya dulu dolar itu cuman $100 itu 2.500, berubah jadi 20.000 pula. Ketika saya mengutarakan niat kepada orang tua saya mau belajar ke Mesir, mereka bengong, diam. Dulu memang sebelum krisis saya disuruh ke Mesir, tapi waktu itu nggak ada minat, belum mau. Waktu selesai di pondok itu tahun 96, orang tua, kamu ke Mesir aja. Jadi ketika itu belum ada minat. Akhirnya saya mengabdi dulu, mengajar dulu di pondok selama 2 tahun. Nah, ketika tahun ketiga, di situ saya nggak tahu tiba-tiba himmah untuk mau belajar ke Mesir itu kok menguat gitu. Sehingga saya datang kepada orang tua, saya mau ke Mesir. Mereka pun diam, nggak kasih jawaban. Lama diam. Dulu saya suruh ke Mesir waktu belum krisis, kenapa kamu nggak mau? Ya namanya orang nggak minat, gimana mau pergi, mau dipaksa nggak bisa juga. Ya tapi kamu lihat sekarang kita udah krisis, saya mau dapat duit dari mana gitu. Biaya ke sana kalau dulu mungkin bisa kan, tapi sekarang dari mana saya mau dapat uang sebanyak itu? Harga dolar aja udah 20.000. Bayangkan kalau $1.000 misalnya diperlukan kan udah 20 juta, ketika itu besar luar biasa itu. Ya sudah kalau begitu, kalau saya nggak ke Mesir saya nggak mau belajar, saya bilang. Saya nggak mau lanjut kalau saya nggak ke Mesir, saya bilang. Mendengar kata-kata saya itu, ya udah kalau memang seperti itu, sudah kamu berangkat, saya ngutang nggak apa-apa, katanya. Saya minjem nggak apa-apa. Betul, pergilah ke Jakarta. Tapi waktu itu saya pun ya namanya orang kampung pergi ke Jakarta sendirian, dan itu ya memang nggak masuk akal. Di kantong bayangkan cuma 2,5 juta, 2,5 juta di kantong, 2,5 juta mau ke Mesir. Sampai di situ, sampai di Jakarta sebulan tergantung, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu dapat tiket gimana, mau dapat visa bagaimana, udah nggak tahu lah mau buat apa gitu. Akhirnya, tapi selalu hampir putus asa mau pulang kampung, kayaknya udah pulang kampung. Tapi saya ingatlah melepas kepergian saya itu, satu kampung ikut ngelepaskan itu ke pelabuhan dulu. Memang ke Jakarta itu lewat pelabuhan di Lembar namanya itu. Masya Allah saya ingat lampian mereka tuh, ya masa saya pulang orang udah nangis-nangis, saya bilang. Ya akhirnya ya sudahlah, bagaimanapun caranya saya nggak akan pulang, saya harus berusaha. Ya kebetulan ya ada yang mengasih usulan, yang kebetulan coba kamu pergi ke situ sekarang sedang ada pelatihan training untuk calon mahasiswa beasiswa ke Mesir yang akan diberangkatkan oleh Departemen Agama, dapat beasiswa dari Azhar. Coba kamu pergi ke sana, ketemu dengan pengurusnya, siapa tahu bisa nebeng visa. Ya. Akhirnya ya saya pun ke sana, kemudian diarahkan, coba besok kamu pergi ke Direktur Departemen Agama, temui di situ, utarakan apa yang kamu niat kamu. Akhirnya saya ke sana, kebetulan ditemani oleh guru saya. Akhirnya dia bilang, ya sudah, tes anak ini. Ketika itu mereka di situ, diantaranya ada UAS, ada apa, memang udah pelatihan tuh selama 3 bulan. Tinggal 5 hari mau berangkat, dan itu seleksinya dari seluruh Indonesia. Diterima waktu itu 72 orang yang dapat dari sekian banyak orang. Saya datang 5 hari sebelum mereka berangkat, disuruh ke sana menghadap ke Direktur Departemen Agama. Akhirnya dia pun perintahkan kepada yang tim penguji, ya sudah uji anak ini. Akhirnya saya diuji Al-Quran, diuji bahasa Arab. Wih, boleh juga ini kan. Ya sudah, kata direkturnya itu, masukkan dia di dalam golongan kelompok yang mau diberangkatkan beasiswa ini. 5 hari sebelum berangkat saya masuk, dan itu memang nggak masuk akal, maksudnya ya, tapi itulah ketika orang mempunyai kesungguhan, niat yang benar, Allah akan buka jalan selebar-lebarnya, walaupun mungkin
kelihatan tertutup. Ternyata itulah dulu di pondok itu kita selalu disuruh ngapal. Kan selalu kalau di pondok itu kita suruh ngapal itu. Idza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Kalau tekad itu sudah bulat, sudah benar, jalan itu akan terbuka lebar. Ternyata terbukti di situ. Enggak ada informasi. Kalau sekarang informasi mau belajar itu ya banyak apa yang menyediakan. Dulu enggak ada informasi sama sekali. Enggak tahu mau ke Mesir itu bagaimana caranya dan lain sebagainya, enggak ada. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memudahkan dengan semudah-mudahnya. Akhirnya alhamdulillah saya sampaikan kepada orang tua, perlu duit sekian, sudah, jangan pikirkan semuanya itu, nanti saya yang urus, kata orang tua. Akhirnya alhamdulillah bisa juga berangkat ke Mesir dengan modal nekat aja, modal nekat dan keinginan yang kuat. Walaupun memang diukur secara kemampuan memang nggak ada kemampuan sama sekali, kita memang nggak mampu, tapi yang di sana maha mampu, ya. Nah, akhirnya setelah di Mesir ya bukannya nggak ada ujian, nggak ada cobaan dan lain sebagainya, saya pun pernah mengalami apa yang dialami oleh Abu Hurairah. Pernah 2 hari saya nggak makan waktu itu. Pernah di kantong hanya satu jenis itu, 1 pon gitu. 1 pon itu mau beli beras nggak cukup, mau beli Indomie nggak cukup, harganya 2,5 pon. Hanya saya mikirlah, ini cukup untuk ongkos saya, ini cukup untuk ongkos pergi ke rumah kawan. Siapa tahu nanti diajak makan di situ. Betul, saya pergilah ke Hail Ashir. Waktu itu saya tinggal di Rob'ah. Pergi ke Hail Ashir, rumah kawan. Memang saya selalu datang di situ dan biasanya dikasih makan gitu. Udah siang, akhirnya saya datang ke situ, ternyata kok nggak ada yang pergerakan di dapur ini. Sepi, kosong, per jam-jam saya di situ kok kayaknya mereka udah pada makan di luar ini, sehingga nggak ada yang bergerak di dapur. Biasanya memang selalu dikasih makan, tapi kebetulan hari itu nggak ada. Akhirnya udah jam 3 putus asa, kayaknya nggak ada diajak-ajak udah ini gitu. Padahal ziarah itu ya tujuannya supaya ya diajak makan. Ternyata nggak diajak-ajak juga. Pindahlah ke rumah kawan lain juga. Ya, siapa tahu di situ ada yang ngajak makan juga. Pergi di situ ya sudah berziarah, ya udah dilayanin ziarah, ngajak ngobrol, ternyata nggak ada juga ajak makan juga. Ya Allah, saya bilang hari ini kayaknya ya udahlah. Tinggal sisa setengah pon, waktu itu ongkosnya setengah pon lah. Nah ini bisa, udah kelaparan luar biasa, akhirnya ngobrak-abrik dapur, ini kira-kira ada yang bisa dimakan nggak? Akhirnya ketemu di dalam lemari ada sepotong kentang. Ya udah, itulah rezeki luar biasa, potong-potong, goreng setengah matang itu langsung dimakan itu aja. Ya Allah. Tapi ya alhamdulillah, ya artinya itu semua adalah pengorbanan demi untuk meraih sesuatu yang mulia, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha setiap orang. Tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Alhamdulillah, dan itu bukan ujian yang pertama dan terakhir, banyak ujian yang mungkin ya tidak dapat saya ceritakan, dan itu mungkin saya jadikan rahasia antara saya dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, dan itu adalah pengalaman yang luar biasa, dan artinya apa yang saya alami, artinya saya bisa paham ketika membaca sirah para ulama, oh ternyata begitu. Walaupun sebenarnya apa yang saya rasakan tentu gak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh para ulama kita terdahulu. Ya, Imam Nawawi sehari beliau makan itu, seumur hidup beliau cuma sekali aja dia makan. Sekali saja beliau makan itu. Sekalian dia berbuka puasa, sekalian untuk sahur juga. Minum sekali, makan sekali. Itu Imam Nawawi. Kenapa? Karena beliau nggak mau menghabiskan waktu selain untuk ilmu dan ibadah. Ya, sampai nggak sempat nikah juga beliau nggak ada waktu untuk nikah. Memang hidupnya sudah dihibahkan untuk diwakafkan untuk ilmu itu. Ya, tetapi ya kita nggak boleh meniru juga ya nanti. Dan kita nggak akan mampu meniru kalau beliau memang sudah mewakafkan hidupnya untuk itu, ya. Dan banyak memang para ulama yang melakukan seperti itu, yang memang lebih memilih jadi bujangan demi untuk ilmu. Ya kalau kita ya nggak apa-apa, kita gabungkan duanya walaupun ilmunya nggak sempurna juga. Ya tetapi kaidah mengatakan la yudraku kulluh la yudraku julluh. Yang kita tidak bisa raih semuanya, ya paling kita tidak tinggalkan kan kebanyakannya juga. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran ketekunan dari para ulama kita, bahkan para sahabat, para ulama di dalam mereka mencari ilmu. Dan itu hanya setetes kisah tentang perjalanan para ulama kita terdahulu, sehingga memang betul-betul mereka menjadi penyinar bagi kita, pencerah bagi kita, dan penunjuk jalan kepada kita untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan dan perjalanan kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya cukup sekian. Sekali lagi semoga itu bisa membangkitkan semangat kita untuk untuk
menuntut ilmu atau untuk belajar, mendengar ilmu dan lain sebagainya. Yang penting dalam nasihat yang tadi Rasulullah sampaikan itu, jangan kita terputus dari ilmu. Karena kalau sudah terputus dari ilmu, jalan pun terputus. Jalan pun terputus. Maka beliau nasihati, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Yang penting jangan terputus sama sekali. Jangan terputus sama sekali dari ilmu. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. وأن يعلي همتنا وأن يهدي قلوبنا وأن يرزقنا علما ويرزقنا فهما ويوفقنا عملا صالحا وأن يفتح علينا بفتوح العارفين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ميمونا ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ووفقنا عملا صالحا وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وعلمنا علما ينفعنا وارزقنا فهما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sudah mendengarkan tentang ketekunan ulama dalam menuntut ilmu. Mungkin bagi kita yang ingin terus menggali ilmu dari tuan guru kita, silahkan video beliau banyak saya lihat di YouTube. Ada kajian Ihya Ulumuddin, ada 40 hadis tentang bulan Ramadan. Kita istifadah karena beliau jauh dari kita, tapi banyak video-video yang bisa kita tonton insyaallah. Baik, sebelum nanti kita tutup, ada pengumuman dari Ustadz Amar Akbar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, bahwa tanggal 22 November 25 malam Ahad akan datang pengajian Al-Ittihad, tetap kita lanjutkan dan akan menghadirkan Tuan Guru Al-Ustadz Dr. Iqbal Habibi Siregar MPD. Dan selanjutnya seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, bahwasanya Ustadz Iqbal telah membuat satu buku fikih tematik kajian Al-Ittihad yang selama ini beliau ajarkan ke kita. Mungkin di dalam kitab tersebut banyak yang sudah dijawab oleh beliau dan kitabnya ada di belakang. Bagi siapa yang menginginkan nantinya boleh diambil dengan panitia. Pertanyaannya berapa harganya? Seikhlasnya. Terima kasih informasi yang kami sampaikan. Kami kembalikan ke Ustadz Autot. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Tuan Guru kita Syekh Dr. Luqmanul Hakim LSMA. Mudah-mudahan Ustadz nanti ke depan ada pertemuan kita lagi dan bisa mengisi di sini biar kita banyak mengambil faedah-faedah dari beliau insyaallah. Dan kami doakan insyaallah besok sore Ustadz kembali ke Jakarta. Mudah-mudahan perjalanannya selamat, sehat semuanya, sebagaimana kemarin berangkat kembali juga begitu. Amin ya rabbal alamin.